di dalam kitab Irsyadul Ibad. Syekh Zainuddin Al-Malibari bercerita dulu ada orang muslim rajin, sholatnya luar biasa. Ketika beliau meninggal dunia, 3 hari sesudah meninggal dimimpiin oleh temannya. Ketemu dalam mimpinya, ditanya, ma fa'alallahu bik, diperlakukan apa ente sama Allah di alam kubur? Karena kubur itu ima wa ima, bisa jadi raudhah min riyadil jannah, bisa jadi khufrah min khufarin nar, bisa menjadi taman surga, bisa menjadi kubangan neraka kubur. Maka saudara, ini orang ditanya, ya akhi ma fa'alallahu bik, diperlakukan apa ente sama Allah? Kata dia, ana tiap hari dicakarin babi mulu di kubur. Tiap hari ditanya, limadza ya akhi, kenapa? Ente kan rajin sholat, ane lupa satu, sholat ane enggak pakai wudu, lupa. Padahal lupa terus, enggak pakai wudu kayak begitu di kuburnya, padahal sholat. Gimana kalau kita enggak sholat begitu, enggak sholat? Teman ditanya, gimana menurut anda masjid ditutup enggak? Setuju. Emang apa? Emang gua kagak pernah ke masjid? Pantes aja enggak pernah ke masjid ya. Iya begitu. Jadi orang sholat enggak berwudu bermasalah saudara, sehingga kita wudu dalam sholat tuh punya nilai besar di mata agama. Udah wudu baru, masjid mau tempat suci, baitun min buyutillah, maka dengan kita wudu sudah kita bersih, higienis menurut yang nyipta corona. Siapa yang nyipta? Ya Allah. Udah bersih, udah wudu, yakin begitu dengan kita wudu. Udah kita wudu aja, maka kita sholat tuh kalau udah wudu, ini satu instrumen untuk sholat kita diterima. Kan baru satu syarat dari syarat sholat, ada 11. Kudu menutup aurat, kudu pakai pakaiannya tidak ada najisnya. Cara nyuci najisnya kudu bener, airnya dikit, seember, ompol bocah dimasukin ke dalam ember, ini ompol, baju lakinya masuk kemari, najis lagi tuh bajunya tuh, namanya syarat sholat. Kemudian pasang bak isi air, masukin lagi baju dari sini nih, najis lagi, wong nggak ada 2 kula. 2 kula itu 216 liter. Airnya rinso hilang, dijemur, kering nggak? Kering. Kasih dia molto, waktu mau jemurnya wangi nggak? Wangi. Setrika pakai kispray, licin nggak? Sholat rakaat pertama baca yasin, kedua baca tabarok, cakep nggak? Kagak sah, karena ada najisnya tuh baju. Bagaimana cara nyuci najis yang benar? Ini namanya instrumen menuju sholat. La yaqbalullahu sholatan bila wudu. Orang sholat enggak diterima bila perangkat sholatnya tak terpenuhi. Kudu punya wudu, kudu menutup aurat, kudu suci dari najis. Tadi suci dari hadas, suci dari najis, pakaiannya, badannya, tempat sholatnya. Ini kudu auratnya ditutup, jangan pakai baju yang setret, waktu ruku sidinya kelihatan, pantatnya yang burik kelihatan waktu sholat tuh. Ada nggak kayak begitu tuh? Jumat tuh
yang panjangan baju tuh kalau sholat tuh, biar kita nutupin pantat supaya kita benar dalam sholat. Kalau kita pakai kemeja, pakai kaos dalam, kalau nggak pakai kaos dalam, atasannya nih dikancingin. Jangan waktu ruku pusernya yang bodong tuh kelihatan, itu bisa nggak sah. Ini namanya perangkat menuju sholat, karena bukan ruku sujudnya, tapi benernya dulu dalam aturan-aturan ibadah. Yang penting gua sholat, bukan yang penting kudu sesuai aturan. Ibaratnya begini hadirin, ada seorang RW dalam satu lingkungan bilang sama warganya begini, wargaku tolong di depan rumahnya nanam pohon singkong. Maka orang ada 3 mensikapi arahan RW. Ada yang kagak nanam, ada yang nanam singkong nggak pakai nanya, nggak ada yang umbinya, ada yang nanya dulu, nih singkong yang gimana yang ente mau. Ini yang kayak begini yang ada umbinya, singkongnya singkong roti yang empuk begitu. Maka yang bakal diterima yang mengikuti arahan. Sholat begitu. Ketika Allah menyuruh kita sholat, ada 3 sikap kita. Ada yang kagak ngerjain, ada yang ngerjain selagu-lagu dia, ada yang ngerjain ngaji dulu. Gimana cara sholat yang benar yang Nabi bilang shollu kama ra'aitumuni usolli? Ini yang bakalan diterima. Maka kita kudu belajar bagaimana biar sholat kita benar. Nah, salah satu syaratnya kudu wudu. Sebab kata Nabi ama Imam Ali bin Abi Thalib, la yaqbalullahu ta'ala sholatan bila wudu'in. Allah kagak bakalan terima sholat yang dikerjakan oleh hambanya bila tidak terpenuhi syarat-syarat sholat. Di antara syaratnya kudu punya wudu.